dunia, artinya negara maritim terbesar. Berbeda dengan satuan lainnya, marinir disebut sebagai pasukan elit. Korps Marinir memiliki kemampuan melakukan penyerbuan secara amfibi, infanteri, kendaraan lapis baja, pesawat udara, serta kendaraan air. Korps Marinir atau KKO sudah eksis sejak berkecamuknya Perang Merebut Kemerdekaan. Pada 15 November 1945, nama korps ini tercantum dalam Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia. Tanggal ini kemudian dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir. Dan pada tanggal 15 November 1975, KKOAL kembali menggunakan nama Korps Marinir. Dan waktu itu memang sudah kita dengar bahwa itu sebenarnya one way ticket itu. Bondo nekat kita Indonesia itu. Ya, maka oleh karena itu sejak daripada saat itu kita menyusun memperkuatkan kita punya angkatan perang kita. Dan ini hari saya bangga. Berdirilah dengan tegak di hadapan saya ini, saudara-saudara, disaksikan oleh saudara-saudara sekalian. Perwira baru lulusan keluaran daripada Akademi Militer Nasional di Magelang. Lihat mereka berdiri dengan gagahnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas perairan 3 juta kilometer persegi. Sulaman dari ribuan pulau ini dibentuk oleh kerajaan-kerajaan bahari sejak masa keemasan Majapahit. Wilayah perairan Indonesia dengan ribuan pulaunya bagai magnet yang memikat negara lain. Berbagai peperangan dan perebutan kekuasaan mewarnai babak sejarah Indonesia. Untuk menghalau musuh dari berbagai penjuru dan demi menyatukan belasan ribu pulau, diperlukan armada laut yang tidak hanya kuat, namun juga dinamis. Kita tahu negeri kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, artinya negara maritim terbesar. Sehingga hadirnya Korps Marinir adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Itu satu. KKO itu sebagai pasukan, memang ada inspirasinya juga dari, jadi obsesi para senior kita itu untuk mendirikan Korps Marinir itu ya memang dari mereka. Kebetulan pasukan mereka itu pasukan yang elit ya, yang mumpuni gitu ya. Jadi orang melihat bagaimana Royal Company. Apa yang dilakukan oleh? Mendarat di Kema, mendarat di mana? Di Telobayor ya, mendarat. Itu untuk pertama kali kita merencanakan satu pendaratan yang benar-benar sesuai doktrin operasi amfibi. Itu pesan. Penyerbuan ke darat dari laut. Untuk menyerbu ke darat, salah satu faktor yang harus dikuasai adalah menginjakkan kaki darat. Kalau kaki darat, kita mau kembali tidak bisa, mati loh ke laut. Tidak ada jalan kita ke depan. Nah. Begitu istimewanya Korps Marinir, hingga Soekarno memberikan penghargaan berupa panji kepada Korps Marinir. Hal ini pula yang akhirnya menimbulkan stigma bahwa Angkatan Laut termasuk marinir di dalamnya memiliki kedekatan khusus dengan Bung Karno. Jadi marinir termasuk satu-satunya pasukan yang menerima simbolik panji atas jasa-jasanya. Lainnya ada 5 panji, misalnya lembaga pendidikan ada, tapi pasukan itu hanya KKO yang dapat itu. Kan negara Papua itu ibaratkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan ibaratkan bendera kita dan siap sedialah datangnya mobilisasi umum. Perang lantas tak terelakkan lagi. Marinir menjadi ujung tombak dari pertempuran ini.
Pihak marinir kemudian mensiagakan segenap prajuritnya. Oleh Korps Marinir, operasi ini dikenal dengan sebutan Operasi Jaya Wijaya. KKO karena sebagai pasukan darat, untuk masuk ke Irian itu hanya 2 jalan. Melalui laut, mendarat, atau melalui terjun udara. Dua-duanya disiapkan itu. Nah, KKO ngambil over sebagai pasukan mendarat. Dan waktu itu memang sudah kita dengar bahwa itu sebenarnya one way ticket itu. Karena secara teoritis kekuatan memang ya bodoh nekat kita Indonesia itu. Disiapkan seteliti mungkin, tapi kenyataannya Belanda pun ya sudah ya kuat memang ya. Yang negara sudah memang penjajah dia kuat. Operasi perebutan Irian Barat ini dikenal sebagai Trikora. Sayang, pertempuran ini memakan korban jiwa. Salah satunya adalah Yos Sudarso. Korban-korban. Nah, pihak marinir juga sudah mensiagakan yang disebut dengan Operasi Jaya Wijaya itu dengan melakukan mengusahakan untuk mengadakan pendaratan di pantai-pantai Irian Barat. Ribuan pasukan marinir sudah disiapkan untuk itu. Meskipun kita mungkin pada saat itu belum melakukan intervensi sampai ke dalam ya. Ketika kembali digunakan nama marinir, jumlah pasukannya itu cenderung stagnan. Terbesar tentunya justru masa direncanakan tahun 63 ya. 63-64 itu ada pendaratan Jaya Wijaya besar. Itu kekuatan marinir terbesar kita. Tentunya itu angkatan laut terkuat kita. Kita punya titiknya karena marinir dikenal sangat loyal dengan Bung Karno. Di masa Pak Harto turun, lalu di masa Pak Harto nama KKO, Komando. Perintah Dwikora dikumandangkan. Sebuah perintah yang menandai dimulainya konfrontasi terhadap Malaysia. Perseteruan ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak dengan persekutuan tanah Melayu menjadi sebuah negara federasi Malaysia. Presiden Soekarno sangat menentang keinginan Malaysia. Ia menganggap Malaysia hanyalah boneka dari Inggris. Operasi yang berlokasi hampir di sepanjang perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini juga melibatkan KKO secara penuh. Bisa melambangkan kekuatan komando. Targetnya adalah meledakkan McDonald House, tertangkap. Tapi operasi itu menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan operasi intelijen, spionase sampai masuk jauh. Misi tempur ini merupakan misi terbesar yang pernah digelar KKO. Bahkan kesuksesan operasi ini tidak bisa terlepas dari peran mereka. Ada 2 kesatuan di wilayah timur adalah Brigade 1. Pulau Batam itu pulaunya marinir itu, yang untuk merebut Singapura. Jadi 2 brigade, Brigade 1 di timur, Brigade 2 di barat. Saya waktu itu ikut Brigade 1. Brigade 1 waktu itu ya kita membentuk daerah persiapan untuk melakukan penyeberangan laut dengan tank-tank amfibi kita merebut kota-kota di daerah situ, ya termasuk Batik. Peran paling legendaris KKO pada Operasi Dwikora adalah peristiwa peledakan McDonald House di Singapura pada Maret 1965. Tanpa menggunakan atribut militer dan dengan resiko tinggi, mereka berhasil menyusup ke Singapura dan meledakkan McDonald House. Namun nasib malang tak dapat ditampik. Kedua pemuda ini tertangkap di perairan Selat Malaka ketika hendak melarikan diri. Perahu yang untuk melarikan diri keluar dari itu kan mati. Nah itulah tertangkap oleh penjaga pantainya Singapura. Pahlawan kebanggaan Korps Marinir. Dari selatan, lihat itu asap tanda pasukan kami depan. Asap hormat.
DPR pada waktu itu, dan ya, itulah proses demokrasi yang akhirnya turun ke jalan karena mungkin Justisi dua orang ini supaya diaman karena mahasiswa tidak mau naik bis tanpa pengawalan marinir. Saya bilang pada Panjaitan, tolong diisi, itu dilakukan sampai mahasiswa semua terangkut semua ke kampusnya marinir. Terbukti berkat pendekatan yang baik dari marinir, kerusuhan yang mengatasnamakan reformasi akhirnya mereda. Bisa dikatakan peran marinir cukup dominan di sini. Masa Orde Baru marinir ini menjadi terpinggirkan, tapi setelah reformasi nama mereka kemudian menjadi mencuat kembali karena marinir Lanjut. Maju terus, Bang. Sisir terus, sisir. Ah. Terus.
Penugasan Dalam Negeri juga ikut berperan aktif dalam penugasan misi perdamaian dunia yang tergabung dalam kontingen Garuda. Dalam Satuan Penugasan Tangkap Bencana Gempa Jogja tahun 2006, Satgas Bencana Tanah Longsor Wasior tahun 2010, Bencana Gunung Kelut, dan Satuan Penugasan Bencana Alam Bima.